Selamat sore anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Mami Lalan di ibadah online kali ini. Nah, sebelum ibadah dimulai, Mami Lalan mau mengajak kalian untuk suatu permainan, yaitu gajah dan semut. Kalian tahu kan, kalau gajah itu badannya besar, kalau semut kecil. Nah, di sini Mami mau mengajarkan kepada anak-anak seperti ini permainannya. Kalau Mami Lalan mengatakan gajah, anak-anak bilangnya besar. Tapi kalau Mami mengatakan semut, anak-anak bilangnya kecil. Anak-anak ngerti? Ya, Mami, yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Gajah. Wah, ada yang salah. Kalau gajah itu kan badannya besar, tapi kita nyebutnya seperti ini. Gajah berarti besar. Nah, kalau Mami bilang lagi gajah semut, berarti bilangnya besar kecil. Nah, seperti itu. Yuk kita coba lagi sekali lagi ya anak-anak ya. Kita konsentrasi dan fokus supaya kalian tidak salah lagi. Oke? Ya, Mami akan sebutin semut gajah. Nah, coba Mami lihat ada yang salah enggak? Wah, anak Mami hebat, luar biasa. Kalian sudah fokus dan sampai kalian juga bisa mengikuti dan kalian tidak salah lagi. Untuk itu Mami mengajak kepada anak-anak pada sore hari ini, pada saat kita melakukan ibadah, pikiran kita, hati kita harus tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Yuk, Mami undang semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Yesus, ku panggil, Yesus, ku bilang. syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada kesempatan sore hari ini Tuhan,
Engkau kembali Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu melalui ibadah online saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau juga Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah Tuhan, memuji Engkau. Di dalam mereka Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah anak-Mu boleh belajar Tuhan untuk dengar-dengaran dan duduk diam saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin Tuhan acara ibadah kami pada saat sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami Tuhan akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Nah, anak-anak, Mami tadi bilang kan kita itu harus fokus dan kita harus menyiapkan hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yang makan kita tinggal dulu, yang main-main kita harus persiapkan diri supaya kita boleh bersungguh-sungguh dalam menyambut baik begitu. Semua tepuk tangan ya anak-anak ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan
kita itu Yesus yang luar biasa. Allah kita itu Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tetap memuji nama Tuhan, kita akan nyanyikan pujian setia, setialah setia sampai mati. Tetap semangat ya anak-anak ya.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan senantiasa menjagai anak-anak-Mu seperti Tuhan biji mata-Mu. Karena anak-anak-Mu inilah anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di masa kecil anak-anak-Mu ini Tuhan boleh senantiasa takut akan Engkau, percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Jagai anak-anak-Mu Tuhan, jagai mereka dimanapun mereka berada. Berikan senantiasa kesehatan, hikmat yang daripada surga. Terima kasih Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau nyatakan Tuhan apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar anak-Mu akan lihat ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan menjamah setiap hati anak-Mu. Dan biarlah anak-Mu boleh belajar duduk diam di saat mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang mereka lihat nanti Tuhan boleh menjadi rema di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Nah, anak-anak, gimana ceritanya? Anak-anak mengerti kan? Mami selalu berharap dan Mami juga yakin anak-anak komunitas YDJ itu anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Dalam video tadi kita bisa ambil suatu teladan di mana seorang anak ini dengan gigihnya dia berjuang supaya dia tetap berada di tempat di mana pada saat Tuhan meminta dia untuk tetap tinggal dan memegang salib, di mana salib itu menceritakan suatu kesetiaan. Kita bisa saksikan tadi pada saat anak itu berusaha untuk tetap memegang salib itu supaya dia tidak jatuh. Tiba-tiba angin ribut datang, hujan badai datang, bahkan anak itu menangis sampai akhirnya jatuh tergeletak. Hujan dan angin ribut ini menceritakan suatu masalah yang seringkali menimpa kehidupan kita, yang menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Di mana dalam cerita tadi juga kita dapat melihat pada saat anak itu terjatuh, dia teringat akan ucapan Tuhan untuk dia tetap tinggal, dan dia harus tetap berdiri kokoh sampai Yesus datang kembali. Sampai pada akhirnya anak ini mau bangkit kembali, dan anak ini berusaha untuk mengangkat kembali salib itu dan berdiri dengan tegak. Sampai pada akhirnya kita lihat anak ini berhasil, dan Yesus pada saat datang melihat anak ini tetap berada di dalam kesetiaannya. Kita boleh belajar dari kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa, sampai Yesus rela mati untuk disalibkan karena dia setia kepada Bapanya yang di surga, karena dia mengasihi kita. Untuk itu anak-anak, Yesus juga mengharapkan kepada kita untuk kita tetap setia di dalam mengiring Yesus. Ada suatu kisah yang ingin Mami ceritakan kepada kalian. Mami pernah membaca suatu legenda di negara Jepang tentang kesetiaan seekor anjing yang bernama Hachiko.
dan seorang majikan, dia adalah seorang profesor. Dia mengajar di suatu universitas terbesar di Tokyo. Nama profesor ini adalah Elisa Guru. Setiap hari Elisa Guru ini mengajak anjingnya Hachiko untuk berangkat mengajar dan mengajak dia ke stasiun. Dan dengan setianya anjing ini pun setiap sore pada saat majikannya akan pulang, dia sudah berada di stasiun itu untuk menunggu majikannya. Suatu hari, pada saat anjing ini sudah tiba di stasiun, tapi yang ditunggu tidak pernah muncul, tidak pernah datang. Profesor ini pada saat dia mengajar, dia mati, meninggal. Tapi anjing ini dengan setianya dia menunggui majikannya sampai pada keesokan harinya, lusa, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan di cerita ini mengatakan bahwa sampai 10 tahun anjing ini tetap setiap hari menunggu majikannya untuk datang kembali. Hingga akhirnya pada saat si anjing ini dia hendak menunggu majikannya di suatu stasiun, anjing ini tertabrak oleh mobil dan akhirnya mati. Di dalam cerita tadi kita boleh mengambil suatu teladan dari seekor anjing yang dia dengan setianya terhadap majikannya menunggui kedatangan majikannya, bahkan dia mengantar pada saat majikannya berangkat untuk kerja, sampai pada akhirnya dia tidak mengetahui kalau profesor yang dia tunggu ini telah tiada. Dan akhirnya 10 tahun kemudian dia juga mati. Cerita ini menggambarkan dan mengisahkan tentang Yesus yang merindukan anak-anaknya untuk tetap setia di dalam Dia sampai pada hari kesudahan, yaitu pada hari Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yesus mau, apakah kita tetap setia di dalam Tuhan? Itu yang Yesus mau. Bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Ada 2 yang Mami akan bagikan kepada anak-anak, di mana kita bisa hidup dalam kesetiaan, yaitu yang pertama, dengan bersandar pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Kebenaran inilah yang harusnya mendorong kita untuk bertumbuh di dalam kesetiaan kita di dalam mengiring Yesus. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita merasa terpuruk. Tapi kalau kita mengingat kembali kasih setia Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka kita harus bangkit kembali untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan
Hal yang kedua yang kita bisa lakukan supaya kita tetap hidup dalam kesetiaan adalah belajar untuk setia, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Contohnya apa, Mami? Contohnya gampang. Kita belajar dalam hal membaca Alkitab. Sampai saat ini pun Mami tetap masih belajar untuk setiap hari membaca Alkitab. Itu bisa kita lakukan. Dan contoh yang kedua, berdoa. Baik pada saat kita makan, pada saat kita akan pergi, pada saat kita akan tidur, dan apapun yang akan kita lakukan, kita bisa awali dahulu dengan doa. Bahkan di saat kita beribadah di gereja, memberikan suatu persembahan, itu adalah merupakan suatu kesetiaan kita masih dalam hal yang kecil. Untuk itu, anak-anak, Mami meminta, yuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita akan baca di suatu ayat di Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23, di mana di sini dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Dan ayat hafalannya Mami akan kasih di dalam Lukas 16 ayat 10, di mana firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Untuk itu anak-anak hafalkan ayatnya ini dan kalian kirim ke Mami di kelas masing-masing. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di mana firman-Mu Tuhan ini telah mengingatkan kepada kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Untuk kami Tuhan tetap berpegang teguh pada janji-Mu, di mana Engkau akan datang kembali pada kali yang kedua dan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap anak-Mu ini boleh tetap percaya kepada Engkau dan boleh tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dalam keadaan dan masalah apapun yang mereka hadapi, biarlah senantiasa Tuhan anak-anak-Mu ini boleh belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau juga memberkati Tuhan kedua orang tua dari anak-anak-Mu ini dalam usahanya, pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkatinya ya Bapa berlipat kali ganda, dan Engkau juga memberikan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai di sini dulu ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita ketemu kembali pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jumpa anak-anak.